Hai, jadi hari ini saya mau cerita buat kalian semua sambil pakai skincare tipis-tipis. Kita cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jadi hari ini tuh bangun pagi, aktivitas seperti biasa, ibu-ibu rumah tangga pada umumnya, ibu-ibu anak dua, setelah urus anak-anak, setelah itu saya masak sup saja untuk makan dengan nasi. Nah, setelah masak lanjut cuci si abang punya pakaian. Setelah selesai cuci pakaian baru saya ingat kalau besok itu Tuhan kasih satu penambahan usia sama suami. By the way, ini saya pakai si moisturizernya Anua lembab untuk muka. Nah, saya itu baru ingat kalau besok itu ulang tahunnya Pak Polisi. Ya sudah, selesai cuci pakaian, abang punya pakaian-pakaian, langsung saya pergi ke AB untuk itu beli satu kue ulang tahun. Walaupun sekarang saya punya suami ini ada lagi kerja, tidak sama-sama dengan kita, tapi setelah saya pikir-pikir dengan pertimbangan yang amat sangat panjang, tidak panjang juga sih, setelah saya pikir-pikir, ini kan ulang tahun beliau harus dikasih kadonya nanti, tapi walaupun tidak sama-sama dengan kita, nanti jam 12 kita mau tiup lilin sama-sama lewat udara, lewat video call. Ya sudah, selesai cuci si abang punya baju, langsung saya pergi untuk beli kue. Jadi saya pergi ke Saga dan saya beli kue satu, dibawa pulang untuk nanti sebentar jam 12 baru kita itu apa namanya telepon dengan Pak Polisi, lalu kita kasih tunjuk kuenya dan kita mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi saya pergi ke Saga, saya beli kue yang besar sekali. Terus saya sudah beli, baru saya bingung, ya ampun sebesar ini saya ambilnya bagaimana. Sudah, akhirnya saya belilah itu tali rafia, baru saya pergi keluar di parkiran, saya minta tolong ada om yang di Saga itu ada beberapa orang yang kayak bantu-bantu mungkin jadi tukang parkir di situ selain daripada karyawan, tapi mereka itu memang sudah sejak lama saya lihat itu ada di situ apa kayak bantu-bantu begitu untuk parkir-parkir motor, kasih rapi-rapi di Saga. Sudah saya minta tolong omnya, om bisa tolong saya kak, ini tolong ikatkan saya punya kue ini kak, baru saya jadi saya nanti rencananya itu saya bawa motornya tangan satu, terus tangan yang kiri ini saya pakai pegang kue jadi kayak tenteng begini, baru sambil jalan dengan motor karena tidak ada lagi yang bantu untuk pegang, karena kan pasti tahu kalau kue ulang tahun itu kan dihias pakai apa namanya itu mentega-menteganya, itu saya takut belepotan, dan kalau sudah belepotan kena dia punya karton kotak kuenya itu nanti sudah, masa kita kasih kue dengan ucapan selamat ulang tahun untuk suami yang tercinta ini dengan
belepotan dan kue su tidak rapi, tidak bisa. Mama Leonel tidak bisa yang berantakan-berantakan dan tidak rapi, harus rapi. Jadi sudah saya minta tolong omnya itu untuk dia tolong ikatkan itu pakai rafia biar bisa. Jadi ikatnya kayak ikat rak telur gitu. Pasti kamu tahu. Sudah saya ini ikat baru saya sambil tenteng kayak begini baru saya bawa pulang. Nah sudah sampai di rumah, saya sudah simpan kuenya di kulkas, nanti sebentar jam 12 malam baru kita telepon dengan Pak Polisi, terus kita kasih ucapan selamat ulang tahun karena hari ini tanggal 10, besok tanggal 11 Mei 2026 itu beliau ulang tahun yang ke 37 tahun. Intinya kita cuma mau mengucap syukur walaupun tidak ada acara atau selebrasi atau apapun yang meriah-meriah, karena sebenarnya itu tidak penting juga. Yang penting itu kita mengucap syukur, bilang terima kasih lewat doa sama Tuhan Yesus, karena pokoknya tuh Tuhan Yesus tuh sangat baik dalam kita hidup. Saya sendiri rasa bahwa selama beberapa tahun terakhir ketemu dengan Pak Polisi, pacaran sampai hidup sama-sama punya anak-anak, Kidos ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan, ceria dalam masa pertumbuhan, ceria, senang, bahagia itu sudah lebih dari cukup. Pokoknya tidak ada minta yang aneh-aneh, pokoknya minta kesehatan saja. Jadi di usia kali ini cuma berdoa walaupun kita tidak sama-sama karena dituntut oleh pekerjaan, beliau harus berangkat karena kerja, tidak bisa kita. Padahal itu sebenarnya saya sendiri ini saya merencanakan, saya mau bikin, saya suami punya ulang tahun ini, saya sudah bikin list-list apa saja yang saya mau bikin di beliau punya ulang tahun yang kali ini. Tapi ternyata semua harus batal. Dan ya sudah, kita mengikuti apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita manusia boleh merencanakan, tapi kalau Tuhan bilang tidak ya tidak. Saya rencana untuk bikin sesuatu di rumah ini, mau hias-hias, terus mau tiup lilin sama-sama dengan suami, tapi ternyata tidak bisa karena beliau harus berangkat kerja. Nanti pulang dari, oh ya by the way beliau pergi dengan pekerjaan kali ini tuh berangkat ke Timika, ada kerja di sana. Selain Jakarta dan lain-lain di sekitaran Pulau Jawa, sekarang beliau berangkatnya ke Timika untuk kerja di sana. Jadi tidak minta yang aneh-aneh. Sabar minum dulu. Kosa juga. Tidak minta yang aneh-aneh, pokoknya minta Tuhan Yesus kasih kesehatan dan kekuatan, umur panjang, terutama buat saya suami. Saya bilang Tuhan tolong kasih dia kekuatan dan hikmat, kepintaran, kekuatan yang pokoknya yang banyak-banyak sudah, supaya dia kerja itu selalu sehat. Karena kadang-kadang kalau dia sudah rasa demam atau rasa sakit sedikit-sedikit, aduh saya yang sudah macam sedih begitu karena pekerjaannya berat, berangkat ke sana sini untuk istri dan anak-anak. Baru kalau dia sudah rasa-rasa tidak enak itu saya yang sudah kayak galau begitu. Jadi ulang tahunnya kali ini tuh cuman berdoa sama Tuhan. Jadi nanti sebentar kita rencananya tuh berdoa di jam 12, terus minta Tuhan Yesus berkati, minta Tuhan Yesus tolong kita untuk kehidupan di saat ini dan seterusnya, dan minta Tuhan yang berdaulat, berkenan. Karena kalau kita hidup, menurut saya kalau kita hidup tanpa perkenanan Tuhan tuh sia-sia. Pokoknya harus minta Tuhan, perkenanan Tuhan tuh harus ada di atas kepala biar kita tidak kekurangan, pokoknya tidak kekurangan rasa terberkati begitu. Jadi kalau walaupun ada hari-hari atau momen-momen dimana yang kita ngerasa kekurangan, tapi masih selalu percaya karena Tuhan, minta Tuhan kasih Roh Kudus ada di sini di dalam hati. Jadi tidak kekurangan, tidak rasa kekurangan. Sekalipun itu ada rasa-rasa kekurangan, tapi selalu percaya bahwa Tuhan akan sediakan segala sesuatu untuk kita menurut kehendak Tuhan. Nah, by the way, di hari ini di tanggal 10, kemarin tanggal 9 itu saya berulang tahun. Tapi saya sendiri tuh kayak malas begitu, macam kayak tidak ada juga. Sapu suami sendiri kasih ucapan selamat ulang tahun orang pertama. Terus yang kedua,
mama dari Kurudu. Oh iya, by the way, saya itu adalah manusia yang mau dibilang unik atau bagaimana, tapi kalau saya tuh setiap kali ulang tahun, waktu masih sendiri, masih jadi wanita bujangan, saya selalu kayak bilang sama sapu diri begini, saya kalau ulang tahun, selain hal pertama yang saya lakukan berdoa minta terima kasih sama Tuhan karena dapat satu pertambahan usia. Nah, yang berikut itu hal-hal yang paling satu hal penting yang paling saya tunggu itu adalah tunggu saya punya mama telepon kasih ucapan selamat ulang tahun buat saya. Jadi sudah kemarin setelah di subuh-subuh Pak Polisi kasih ucapan selamat ulang tahun dan di sekitaran jam 11 siang mama telepon dari kampung kasih ucapan selamat ulang tahun dan saya selalu tuh kayak rasa terberkati kalau dapat ucapan selamat ulang tahun dari saya punya mama karena menurut saya yang apa ucapan doa dan selamat ulang tahun dari mama tuh sudah lebih dari cukup. Tidak perlu hadiah yang mewah-mewah karena saya selalu rasa hidup tuh diberkati kalau saya mama doakan saya. Tidak yang minta yang apapun, tapi kalau saya mama kasih doa, kasih bilang selamat ulang tahun untuk saya tuh langsung yang tadinya macam murung apa begitu karena belum dapat telepon dari sapu mama. Kalau sapu mama sudah telepon langsung saya bahagia, kayak muka tuh bersinar terang benderang karena senang. Itu saja, saya tidak ada yang minta yang aneh-aneh, yang muluk-muluk macam bilang harus dapat hadiah apa, tidak. Selalu, tiap tahun tuh kayak begitu. Walaupun mungkin saya mama kan tinggal di kampung, sinyalnya tuh agak susah-susah. Jadi kalau macam pas biarpun lewat 1 hari, 2 hari, tapi kalau mama sudah dapat sinyal dan mama sudah telepon saya, langsung saya bahagia. Jadi selalu tiap tahun kalau ulang tahun walaupun tidak sama-sama dengan mama, apa namanya, kalau mama su telepon kasih selamat ulang tahun langsung saya senang. Kayak macam ada kekuatan Roh Kudus lewat mama punya doa dan suara buat saya jadi langsung saya senang. Pokoknya senang saja kalau sudah dapat selamat ulang tahun dari mama. Jadi begitu. Jadi saya dengan saya punya suami itu ulang tahun sama-sama di bulan Mei. Nah, kita ulang tahun beda 1 hari. Jadi saya tanggal 9, si suami tanggal 11. Nah, itu yang makanya tadi saya pergi untuk beli kue untuk kasih ke suami. Kasih ke suami. Ya, maksudnya kasih ucapan nanti di jam 12 sama suami karena kita tidak lagi sama-sama. Tapi saya tuh selalu senang kalau bikin sesuatu yang baik untuk suami. Ya, jadi seperti begitu cerita hari ini yang saya mau share, mau ceritakan sama kalian semua bahwa saya merasa diberkati dengan hari-hari hidup yang Tuhan kasih dalam saya punya hidup, punya suami yang bekerja keras, terus juga punya anak-anak yang lucu-lucu, si abang yang sudah besar, sudah pintar. Kalau kita bicara suruh dia sesuatu tuh langsung sudah bisa mengerti. Jadi ya seperti begitu. Dan satu lagi yang saya mau bilang untuk teman-teman atau siapa saja yang nonton video ini bahwa jangan apa namanya kayak berhenti mengucap syukur, berhenti berdoa apapun situasi, kondisi ataupun apa saja yang kamu rasa dan alami, kalian harus tetap berdoa dan mengucap syukur. Yang paling penting itu jangan pernah apa namanya kayak macam apa dong bilang ini macam sungkan-sungkan kalau di dunia antara manusia dan manusia tuh kau sungkan atau kau malu. Jangan pernah malu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan itu yang pertama. Dan yang kedua jangan pernah lupa kalau Tuhan Yesus tuh sangat dahsyat dan luar biasa untuk kita hidup. Saya bukan orang yang expert atau ahli dalam mengaku dosa, mengaku apapun yang saya bikin salah atau benar. Tapi saya adalah salah satu manusia yang selalu minta ampun sama Tuhan setiap hari ketika saya berdoa. Minta ampun atas apapun yang saya lakukan di hari ini. Minta ampun atas apapun yang saya sengaja atau tidak sengaja. Jadi selalu, selalu, setiap hari. Dan itu berdampak besar sekali di dalam sapu hidup. Melalui hal-hal kecil seperti begitu, saya selalu dapat
kasih sayang dan berkat, anugerah, kelimpahan dari Tuhan itu sangat-sangat banyak. Selain karena saya ketemu dengan sapu suami, kita sampai hidup sama-sama, punya kehidupan yang sekarang, itu di luar dari apa yang saya rencanakan. Karena dalam saya punya alur cerita kehidupan kecil ini, saya tidak pernah punya bayangan bahwa saya akan ada di tahap kehidupan yang sekarang ini. Karena yang saya rencanakan lain daripada yang ini. Tapi saya tidak bisa ceritakan yang saya rencanakan karena yang apa yang sekarang Tuhan kehendaki dalam sapu hidup di hari ini itu sudah lebih, lebih, lebih dari cukup. Jadi saya sangat bersyukur ada di hidup yang sekarang ini dan akan terus mengucap syukur setiap hari sama Tuhan melalui hal-hal baik. Sekalipun ada hal buruk yang terjadi dalam sapu hidup, amit-amit Tuhan jauhkan. Tapi hal buruk atau hal yang tidak diinginkan kalaupun terjadi, saya akan tetap bilang Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Karena saya terlalu terlalu jatuh cinta dengan kasih dan kebaikan Tuhan dalam saya punya hidup. Kawan-kawan, saudara-saudara, kalau macam saya mau share satu-satu nanti kalau kalau ada waktu dan kesempatan nanti saya share satu-satu, tapi kali ini saya cuma mau ceritakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam sapu hidup bersama dengan suami dan kiddos, karena besok itu sapu suami ulang tahun dan saya sedikit hal kecil yang saya bikin tidak tidak mewah-mewah, tidak kayak bagaimana-bagaimana, tapi saya share saja kepada kalian bahwa ini yang terjadi dalam sapu hidup dan kasih dan kebaikan Tuhan yang saya mau ceritakan sama kalian. Jadi seperti begitu. Kayaknya agak sedikit sedih kalau saya cerita lagi lebih panjang lagi untuk momen-momen seperti begini karena saya juga orangnya tuh tukang sedih-sedih sembarang. Jadi cukup sekian, nanti kita cerita-cerita di video atau vlog berikutnya lagi. Pokoknya untuk teman-teman semua, kawan-kawan semua, jangan berhenti berdoa dan mengucap syukur. Oke, bye-bye.